Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba Allah yang mencintai hamba Allah yang lainnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Aiman hafizallahu ta'ala, Ustadz Mukhlis dan asatidah Al-Fudhala. Yang pertama, seperti yang telah kemarin kita sampaikan, saya kesini dalam rangka silaturahim, memenuhi undangan teman-teman yang sudah sangat memuliakan saya khususnya, karena sesungguhnya ya tidak ada hak untuk kita duduk di sini. Tujuan kita seperti kemarin kita sampaikan, kita pengen silaturahim, karena kalau soal ilmu sudah meludak di sini, sudah sangat meludak. Tahu meludak nggak? Sudah melimpah ruah. Ustadznya juga sudah ustadz pendikar semua, sehingga saya sangat merasa mulia sekali bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya, dan sekaligus nengok maat yang para asyidah adakan di sini. Yang tadi siang kita ke Ustadz, maatnya ke Ustadz Ahmad Zainuddin, sehingga mudah-mudahan yang menjadi bagian perjalanan yang berkah dan banyak manfaatnya. Tetapi karena hak seorang muslim, faidastang sohaka fangsoh, kalau ada yang minta nasihat maka nasihatilah. Ya, maka saya berusaha untuk bisa sedikit memberikan nasihat, sekaligus sekedar untuk seperti yang pernah kita sampaikan hadisnya, kita saling mengingatkan, natadzakarul Islam wa ma manallahu alaina, saling kita mengingat, berdiskusi apa yang Allah telah berikan pada kita dari nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Berkaitan dengan tema birrul walidain, ikhwani fillah, ada beberapa poin yang pengen kita ingatkan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, sosok seorang muslim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Ibrahim, yang insyaallah telah kita lewati semuanya, ayatnya sudah sering kita dengar. Insyaallah kita sekedar murojaah sama-sama untuk kembali mengingatkan diri kita masing-masing. Di antaranya Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuatkan tamsil tentang kalimat thayyibah,
kalimat la ilaha illallah, kalimat iman, kalimat Islam, kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu gimana sih? Asluha tsabitun, akarnya kuat, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukula kullahinin bitni rabbiha, pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Rabbnya. Ini tamsil yang Allah buatkan berkaitan dengan kalimat thayyibah, dan seorang mukmin juga ketika iman tauhid bercokol dalam hatinya, maka iman akan menjadi syajaratul iman dalam hati seorang mukmin. Dan seperti pohon, ada bagian-bagiannya, ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian buah-buahan. Ini pohon yang ideal, yang sangat diharapkan oleh yaitu setiap penanamnya. Yang para ulama jelaskan secara singkat, akar sebagaimana akar tidak kelihatan di atas tanah, akar keberadaannya di bawah tanah. Tetapi keberadaan akar itu sangat menentukan. Itulah yang ditepati oleh akidah secara umum dan tauhid secara khusus, akidatul tauhid. Yang kemudian dari akar ini akan tumbuh batang percabangan, dan pohon yang sempurna akan mengeluarkan buah-buahannya. Sebagaimana akar itu sangat menentukan keberadaan semua yang ada di atasnya. Kalau akarnya bagus, maka batang percabangan insya Allah akan tumbuh bagus, dan buah-buahan pun juga akan bisa lebat. Tapi kalau akarnya itu bermasalah, itu pasti berdampak dengan semua yang ada di atasnya. Itu pasti. Semua petani paham soal berkaitan dengan masalah ya ini pepohonan kayak gini. Sehingga kalau ada fenomena ada daun yang kering atau ada ranting yang enggak beres, jebol, silakan jebol, ya ini diangkat pohon itu seakarnya, nanti pasti ada akarnya yang bermasalah. Kemarin yang kita pas pandemi kemudian banyak sibuk orang tanam menanam, sangat paham akar itu sesuatu yang sangat menentukan, ya ini pertumbuhan semua yang di atasnya. Oleh karena itulah, kalau akarnya itu bosok, maka ya akan berdampak kepada semua di atasnya, bahkan akan tidak ada lagi ceritanya pohon karena akar bosok kemudian menjadikan tumbang atau kemudian mati. Akidah kita dampaknya terhadap semua amalan yang Allah ajarkan pada kita seperti akar bagi pohon secara keumumannya. Kalau akidahnya itu bagus, itu pasti akan menumbuhkan segala amalan yang bagus, akan memberikan dampak-dampak kehidupan yang sangat bagus, baik berkaitan dengan Allah maupun berkaitan dengan ini para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ini diantara rahasia kenapa semua para nabi dan para rasul, problem apapun yang dihadapi oleh
para nabi dan para rasul, pasti awal dakwahnya adalah mendakwahkan akidah tauhid, kalimat la ilaha illallah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan pernak-pernik yang wajib diyakini sebelum mengajarkan tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Semua nabi dan rasul seperti itu. Apapun problemnya, ada yang problemnya kayak Nabiullah Nuh, tokoh-tokoh yang angkuh, sombong, keras kepala, sangat sengit permusuhannya kepada Nabiullah Nuh. Ada yang kayak Fir'aun, penguasa yang sampai tingkat keterlaluan hingga mendakwakan dirinya ana rabbukumul a'la. Ada yang kayak menghadapi kaum seperti Nabiullah Lut. Ada yang modelnya macam-macam. Ada yang problem akhlak, ada yang problem politik, ada yang problem yaitu ya sosial. Tetapi apapun jenis problem yang mereka hadapi, semua nabi dan rasul awal dakwahnya pasti tauhid. Pasti. Kira-kira gimana ikhwan hubungannya antara dakwah tauhid yang disampaikan semua nabi dan rasul dengan segala problem yang mereka hadapi? Problemnya bisa beda-beda, tetapi solusi untuk memperbaikinya berangkat dari perkara yang sama, yaitu mendakwahkan akidah tauhid, mengenalkan tentang Allah dan segala hal yang berkaitan dengan pernak-pernik akidah yang wajib diyakini. Kira-kira apa hubungannya ikhwan? Antum gimana menurut antum? Biar nanti nggak ada alasan, kan beda problemnya Nabi dengan kita sekarang. Kita sekarang kan super kompleks. Super kompleks itu apa sih problem antum? Ada nggak problem zaman sekarang yang tidak ada problemnya di zaman para Nabiullah alaihissalatu wassalam? Gimana? Gimana? Karena segala macam kemaslahatan. Kenapa? Iya, kenapa? Maksudnya kenapa? Kok dari akidah? Apapun kerusakan yang terjadi, itu dakwahnya adalah tauhid. Kenapa? Antum gimana? Kalau tauhidnya rusak, segala yang lainnya akan rusak. Seperti perkataan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika beliau berkomentar tentang kaumnya yang sangat keras kepala dalam menentang dakwahnya Nabiullah Nuh, padahal Nuh sudah berdakwah dengan segala macam cara dan mengerahkan segala kemampuannya, menghabiskan segala umurnya, dakwahnya lailan wa naharan, siang malam, malam siang, siran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, targhib wa tarhib, dengan memberikan motivasi agar mereka semangat mendekat kepada Allah, maupun dengan tarhib, menakut-nakuti mereka. Tapi
950 tahun Nabiullah Nuh berdakwah, diriwayatkan berapa pengikutnya ikhwan? Sekitar berapa? Berapa? Pinten Pak? Berapa? Sekitar 80-an orang. Dakwah 950 tahun, 1000 kurang 50. Terus itu ego 80. Berarti kalau untuk dapat satu orang butuh berapa tahun tuh? 80 diporo 950. Jeleh enggak antum dakwah sepanjang itu terus hanya dapat pengikut segitu. Ustadz ngajar kayak sing melu wong telu. 3 orang. Siji ngantuk, siji yang WC, siji utak-utak HP. Bededek. Nabi Nuh dakwah sekian panjang. Dan Nabiullah Nuh tidak merubah manhaj dakwah, walaupun dakwahnya sepanjang itu, pengikut hanya segitu, tidak segera membanyak, itu tidak membuat Nabiullah Nuh kemudian merubah manhaj dakwahnya. Karena kata para salaf kita, nanti akan ada orang yang bosen ngajarkan Quran Sunnah bosen, nggak tambah-tambah pengikutnya, akhirnya mengadakan bid'ah hanya untuk memperbanyak pengikut. Dan kalau sudah berkreasi dalam beragama itu sudah nggak akan ada batasnya lagi. Sehingga sholawat jadi kayak dangdutan, lunjak kayak setan. Itu sudah nggak ada lagi batasnya lagi. Sehingga agama menjadi pemandangan yang sangat ya nggak terbayang kok akan bisa begitu. Apa kata Nabiullah Nuh diantaranya? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang orang yang betul-betul tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi akar masalahnya di sini. Orang itu melakukan syirik, menjadi musyrik, menjadi kafir, menjadi munafik, menjadi ahli maksiat. Itu letaknya pada tidak adanya pengagungan terhadap Allah dalam hatinya, atau berkurangnya kadar pengagungan. Seandainya orang itu benar-benar mengagungkan Allah, tentu tidak akan musyrik. Bagaimana menyamakan Allah dengan makhluk yang serba dhaif, yang serba lemah, yang miskin, yang fakir, yang enggak punya apa-apa? Dia sampai samakan dengan Allah itu karena memang tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan mungkin juga enggak paham. Orang tidak akan menjadi kafir kalau dia mengagungkan Allah. Karena sungguhnya tanda kekuasaan Allah ada di semua yang dilihat oleh matanya. Kalau seandainya dia melihatnya dengan penuh perenungan. Pemandangan dengan cara memandang dengan cara tadabbur. Setiap ciptaan Allah di situ ada tanda kekuasaan Allah. Bahkan untuk melihat semua yang ada, awalnya dari diri antum, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian sendiri, apa kalian tidak melek? Afala tubsirun, melek atau enggak? Apa kalian tidak melek, tidak melihat dengan perenungan? Dulu kamu dari apa sih diciptakan? Dari air ayah, dari air ibu, ketemu, kemudian jadi nutfah, berkembang jadi alaqah, jadi mudghah, kemudian jadi janin, kemudian dibentuk oleh Allah dari ujung kepala sampai ujung jempol.
yang kalau orang mempelajari ilmunya tentang manusia kayak para dokter yang mereka belajar tentang manusia dan mengambil masing-masing spesialisnya masing-masing, maka tidak habis memperhatikan kekuasaan Allah yang ada di dalam tubuh manusia. Itu baru sisi dohirnya, belum sisi psikologisnya. Kalau orang punya ilmu, lihat air, tetesan air, dia akan bisa membayangkan air di dunia itu ada berapa jenis air dan bagaimana kekuasaan Allah berkaitan dengan keberadaan air. Yang kalau kita nggak pernah merenung ya taunya atus ceblang-ceblung, tinggal ngerojok gitu aja. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana air sesungguhnya di balik itu kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Dan yang lain-lainnya. Sehingga kalau seandainya orang kafir itu melek, maka mereka tidak akan kafir. Bagaimana akan kafir? Wong semua tanda kekuasaan Allah itu ada di mana-mana, nggak mungkin bisa diingkari kalau dia menggunakan akalnya untuk berpikir sedikit aja. Makanya di antara penyesalan mereka adalah lau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya aku dulu mendengar dan mau menggunakan pikiranku, aku tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Demikian pula ahlul atau orang-orang munafik seandainya mengagungkan Allah tidak akan menjadi orang munafik. Bagaimana dia akan menampakkan zahir yang berbeda dengan batinnya, sedangkan Allah alimul ghaibi wasyahadah, tahu lahir batin, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah apa yang ada pada makhluknya. Demikian pula ahlul bid'ah, tidak akan mereka menjadi ahlul bid'ah kalau mereka mengagungkan Allah. Apalagi suka pengen ngoreksi syariat Allah. Itu kalau mereka yakin agama ini telah sempurna, agama ini telah kamil, syamil, dan agama itu diturunkan oleh Allah, yaitu dengan ilmu Allah, syariat agama Allah turunkan. Dan ilmu Allah itu Allah mengetahui yang masa lalu, yang akan datang, yang sekarang, yang terjadi, yang tidak terjadi kalau terjadi bagaimana, yang terjadi kalau tidak terjadi bagaimana, semuanya Allah tahu. Sampai dunia ini nanti hancur, Allah juga tahu. Perkembangan otak manusia sampai seberapa Allah tahu. Sehingga kalau tidak minta maaf, kalau enggak kementus, tahu enggak kementus? Gembendol, kementus, itu orang tidak akan lancang berusaha untuk sok ngerevisi, sok ngoreksi, sok mengkritisi terhadap syariat ajaran Allah Ta'ala. Wong sekolah aku SD, SMP, terus gurunya malah orang kafir, orientalis, kok tahu-tahu pengen kemudian pola tingkahnya pengen merubah-rubah syariat agama Allah Ta'ala. Ini karena sangat tidak faham dan tidak mengenal siapa itu Allah yang menurunkan syariat agama ini. Maka sesungguhnya kebutuhan kita mengenal nama-nama dan sifat Allah, pelajaran ini adalah kebutuhan mutlak berkaitan dengan upaya kita mau mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Karena kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bijami'il asma'i wa sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar. Kama qala, orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah tunjukkan, telah ajarkan kepada kita manusia. Kenapa?
Karena setiap nama Allah yang mengandung sifat Allah yang maha sempurna ini menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan yang ada di situ. Contoh, nama Allah Ar-Rahman. Apa itu, ikhwan? Ar-Rahman. Yang kandungan, yang sifat Allah di situ adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah adalah pemilik rahmat yang luas. Allah Arhamur Rahimin. Allah dat yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbur rahmah. Allah mencintai sifat rahmah. Nama Allah yang satu ini, ibadah yang kita bisa kita wujudkan apa kira-kira? Apa mas? Apa kira-kira ibadah yang bisa kita wujudkan berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman? Hah? Menyayangi makhluk. Kenapa? Apalagi? Sudah. Jenengan? Bersedekah? Apa hubungannya? Oh, terus? Sedekah. Satu, kita tidak akan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala yang luas. Dan Allah melarang kita berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Pokoknya sejelek-jelek apapun, sejatuh apapun kita, tapi kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah pasti akan menyayangi kita. Allah pasti masih membuka untuk kita kasih sayangnya untuk kita. Yang penting dia tulus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba Allah yang mencintai hamba Allah yang lainnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Itu kalau satu nama kita kenal, paling enggak itu yang kita bisa wujudkan. Lah kalau mengenal 2 nama, 10 nama, 50 nama, 99 nama, maka akan semakin sempurna ibadah yang mereka wujudkan. Maka sungguhnya kebutuhan mempelajari asma sifat itu jangan dibayangkan larinya kepada yang ruwet-ruwet. Karena kita ini belajar asma sifat itu seringnya kemudian larinya kepada membantah Jahmiyah, membantah Mu'tazilah, membantah Asy'ariyah, membantah yang lain-lainnya. Akhirnya ruwet. Itu sangat perlu untuk kebutuhan tertentu. Tapi yang pertama kali harus kita pahami, belajar asma sifat itu berkaitan dengan bangunan ibadah yang harus kita wujudkan kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah kita sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka di situ akan sangat erat antara keberadaan akidah tauhid dengan amalan ibadah kita dan akhlak kita. Maka akhlak itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan akidah tauhid. Kalau akidahnya baik, pasti akhlaknya baik. Walaupun nggak bisa dibalik. Orang yang akhlaknya baik, pasti akidahnya baik. Betul nggak? Gimana? Orang yang akhlaknya baik, pasti akidahnya baik. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Buktikan orang yang akhlaknya baik belum tentu akidahnya baik. Tapi kalau akidahnya baik, pasti akhlaknya baik. Ya
Ya karena orang untuk menampakkan akhlak itu motivasinya 1001 motivasi kata orang. Contoh, antum kalau masuk bank, satpam dari satpam sampai teller, semuanya bagus banget. Mari Pak, badhe tindak pundi, mau kemana Bapak? Tellernya juga begitu, sampai di depan teller juga sangat ramah banget. Sangat ramah banget. Kenapa sih? Itu bukan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beriman kepada duit. Beda antum mau nyetor duit sama antum nanti narik duit, beda. Kok mau ditarik kok rodok mbesengut. Ini fenomena yang ada. Kalau dalam kehidupan juga, contoh dulu ada orang namanya Ibnu Jud'an. Tahu nggak Ibnu Jud'an? Pernah dengar nggak? Pernah. Ibnu Jud'an itu orang yang super dermawan di zaman jahiliyah. Saking bloboknya, blobok apa? Super dermawan, blobok, nyah-nyoh. Itu kalau nyuguh tamu tanpa hitungan, itu tumpuan mangkoknya itu sampai kalau mau ngambil itu pakai dipenek pakai ondo. Pakai naik tangga untuk ngambil tumpuan mangkok, saking dhuwurnya tumpuan mangkok. Tapi Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga dengan kemuliaan akhlak yang seperti itu. Karena tidak ada akidah tauhid dalam hatinya. Enggak pernah mengucapkan sekalipun kalimat kata Nabi, Allahumma ighfirli liyaumiddin. Kalau enggak kenal Ibnu Jud'an, contoh lagi Abu Thalib. Abu Thalib punya kebaikan enggak? Sangat jelas. Beliau menjadi bemper pertama diantaranya dakwah keponakannya, sehingga orang-orang Quraisy itu perkewuh mau memberesi Rasulullah SAW itu masih perkewuh karena ada Abu Thalib, dan Abu Thalib selalu melindungi. Bahkan Abu Thalib yang kafir itu ikut ngombyongi Nabi waktu diboikot. Ikutan itu ngikuti Nabi waktu diboikot 3 tahun rekoso, sampai kaum muslimin kehabisan bahan makanan dan nggak boleh ada yang masuk bahan makanan situ, sampai makanan pun daun-daun, sehingga ada yang kotorannya itu kayak serintil. Tahu nggak serintil? Apa serintil? Kotoran kambing, serintil. Itu karena makannya sudah pada daun-daunan itu, karena saking nggak adanya bahan makanan lagi yang dimakan. Abu Thalib ikut dalam rombongan yang diboikot di situ karena membelani keponakannya. Tapi Abu Thalib karena sampai detik terakhirnya juga tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Thalib ini kekal di dalam neraka, walaupun neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya adab neraka. Telapak kakinya keselomot api jahanam, itu otaknya umep, otaknya mendidih, sehingga gimana akan merasakan ringannya adab. Intinya bahwasanya akidah ini akan sangat berdampak kepada amalan-amalan baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan hamba Allah. Suhaib Ar-Rumi, beliau kalau malam kayak kocang di penggorengan, nggak bisa tidur, kelisak-kelisik nggak bisa tidur. Akhirnya malamnya itu untuk sholat malam. Suhaib Ar-Rumi itu kalau malam kayak kelisian nggak bisa tidur, yang kemudian dipakai untuk sholat malam. Ketika istrinya
yaitu protes Suhaib, mbok ya tidur, bukankah Allah jadikan malam untuk istirahat? Kata Suhaib, iya. Ja'alallahu laila sakana likulli nas illa li Suhaib. Allah jadikan malam untuk istirahat bagi manusia kecuali untuk Suhaib. Kenapa sih? Katanya, idza tadakkartu al jannata wa ma fiha min na'imiha tara naumi syauqan laha. Kalau aku mengingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, ngantukku itu langsung lenyap karena aku merindukan surga. Demikian juga wa idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adabiha tara qalbi khaufan minha. Kalau aku ingat neraka dengan semua adab yang ada di dalamnya, maka jantungku kayak mau lepas karena takut dengan adabnya. Artinya Suhaib telah belajar akidah, telah tertanam tentang keyakinan surga, tentang neraka, dan mewarnai hatinya. Itu yang membuat kemudian semangatnya untuk menghidupkan malam, karena rindu untuk menjadi ahlul jannah. Karena diantara sifat ahlul jannah adalah qiyamul lail, dan sangat takut seandainya itu menjadi ahlun nar yang tidak punya perhatian dengan yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini tumbuh karena adanya akidah dalam hatinya, termasuk diantaranya urusan birrul walidain. Makanya perintah Allah untuk selalu birrul walidain dan larang Allah dari uququl walidain, perintah untuk berbakti, larangan untuk durhaka kepada orang tua, sangat selalu Allah kaitkan dengan hak Allah, yaitu tauhid dan tidak disekutukan oleh manusia. Wa'budullaha wa la tusriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah Anda kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kepada kedua orang tua mereka berbakti. Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain anishkuli wali walidayka ilayal masir wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sekian banyak yang ayat ini sebelumnya adalah kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu gandeng terus antara pelajaran mentauhidkan Allah, larangan menyekutukan Allah, dengan kewajiban birrul walidain dan larangan untuk durhaka kepada orang tua. Dan para salaf kita ketika mereka berbakti kepada kedua orang tua, itu tumbuh dari rasa pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tingkat kesempurnaan kita dalam mewujudkan birrul walidain juga sangat berkaitan dengan kesempurnaan kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca cerita-cerita para salaf kita yang berkaitan dengan amal-amal soleh, itu kayak fiktif. Kok kayaknya di zaman kita koyok nggak mungkin kelakon. Coba ketika hijrahnya atau ketika Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, di antara kisah yang sangat fenomenal adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf yang disudahkan Nabi dengan seorang
Ansor. Si Ansor ini dia katakan pada Abdurrahman bin Auf untuk berbagi hartanya, pengen dibagi dua biar untuk modal saudaranya. Bahkan istrinya yang lebih dari satu akan dia cerai mana yang dia sukai. Cerita gini pernah nggak sepanjang zaman antum dengar selain sahabat? Ya kita kayak membaca cerita fiktif, opo no tenan sih kayak gitu tuh. Tapi juga Abdurrahman bin Auf bukan aji mumpung. Tahu nggak aji mumpung? Mumpung ditawari. Tapi Nabi telah mengajarkan bagaimana seorang muslim itu memiliki izzah. Di antaranya bagaimana muslim itu mandiri, peres keringat sendiri. Oh enggak. Tullani, tunjukkan aja kepada saya aina suq, di mana pasar. Abdurrahman bin Auf pengen kerekelan sendiri, pengen geremet sendiri, pengen eker-eker sendiri, pengen dia berusaha untuk membangun ya ini kebutuhannya dengan usaha sendiri. Itu mentalnya para sahabat. Seperti yang pernah kita sampaikan juga mungkin Utsman bin Affan dikisahkan membeli sumur rumah itu nilainya 20.000 dinar. Totalnya 20.000 dinar. 20.000 dinar itu, satu dinar itu kira-kira 4, sekian gram emas. 1 gramnya kira-kira sekarang 1 juta. Jadi kalau 4 juta kali 20.000 berapa ya kawan? Berapa? Berapa? Karena bakul pasar atau karena jarang hitung-hitung? 80 miliar. Larang banget, ya nggak tahu urusan sumur Saudi yang jelas ya nggak seperti sumur kita. Corok, kemudian keluar airnya murah. Yang kedua, Utsman pernah datang dengan barang dagangan yang ada di atas 1000 unta. Di atas 1000 unta. Yang semua barang dagangan yang sungguhnya sudah ditunggu para tengkulak untuk siap mengulak dagang barang dagangnya Utsman, dia jual kepada Allah yang bisa memberikan keuntungannya 10 sampai 700 sampai telipatan yang tidak terhingga, alias digratiskan untuk kaum muslimin semua. Abu Bakar ketika Umar merasa hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Umar, yang kamu tinggalkan untuk keluarga Anda berapa? Mislah, semisal ini ya Rasulullah. Artinya separuh yang mesti ditinggalkan untuk keluarga. Ternyata datang Abu Bakar. Abu Bakar, yang Anda tinggalkan untuk keluarga apa? Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Alias total semua hartanya Abu Bakar saat itu diserahkan untuk Nabi. Kemudian cerita Abu Talha kalau keliru, pemilik kebun Bayruha yang ada di depan Masjid Nabawi. Ketika membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, aku sudah milang-miling, sudah tak deleng semuanya hartaku ya Rasulullah, dan aku dapatkan harta yang paling aku cintai, kebun Bayruha ini. Aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah, silahkan dipakai seperti apa yang Allah ajarkan kepada kau. Dalam rangka untuk melaksanakan ayat yang seperti itu. Cerita bagaimana mereka para sahabat melindungi Rasulullah SAW satu persatu sampai tangannya potol, sampai ya ini darah atau tubuhnya penuh dengan tusukan sabetan pedang. Saking cintanya kepada Nabi. Dan ketika Nabi nongolkan kepalanya untuk melihat suasana, kata sahabat, ya Rasulullah, nahri tuna nahrik. Ya Rasulullah, biar dadaku jangan dadamu ya Rasulullah.
yang terkena panah biar dadaku ya Rasulullah, jangan dadamu. Kisah-kisah mereka sangat, kalau kita baca, kayak cerita fiktif. Kayaknya di zaman kita tidak akan pernah mungkin lagi ada yang seperti itu. Tapi itulah para sahabat Nabi. Intinya akidah itu akan sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Di antaranya pula dalam hal birrul walidain ini. Kesempurnaan seorang mukmin dalam birrul walidain sangat berkaitan dengan ini tingkat kesempurnaan iman yang ada di dalam hatinya. Maka di antara mereka praktek-praktek birrul walidainnya itu Masya Allah. Ada Ibnu Umar pernah melihat orang yang gendong ibunya tawaf di Ka'bah, sambil gendong ibunya. Sekarang kita ini mau dorong tawaf dan sa'i saja sembayar welah, kesel. Padahal dorong pakai kursi roda lu, itu gendong sambil tawaf di Ka'bah. Ketika orang yang kata Ibnu Umar, sudahkah aku dengan beginian membayar kebaikan ibuku? Kata Ibnu Umar, walaupun sak ngedenan, tahu ngeden ya? Orang kalau mau melahirkan itu pakai ngeden. Walaupun sak denan itu nggak akan bisa menggantikannya, sak denan ibunya itu. Tapi kamu sudah berbuat baik, semoga Allah membalas kebaikan kamu. Yang tidak pernah bisa dibalas dari orang tua itu, orang tua merawat anak itu untuk tumbuh berkembang bagus. Tapi kalau anak merawat orang tua minta maaf rata-rata gendang mati, gen rampung urusane. Orang tua itu hampir sangat jarang jengkel sama anak. Antum ingat enggak? Mungkin jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam itu harus membangunkan ibunya karena ngompol, karena mungkin dan yang lain-lainnya, atau karena sedang demam. Yang ibunya akan bilani mati-matian. Terus kemudian merawat orang tua kita di masa tua itu, Ustaz, bapak gue belum jengkel kayak banget. Gimana ya? Dikira dia tidak pernah jengkelkan orang tuanya di waktu kecil. Dan praktek-praktek yang mereka lakukan, ketika ada seorang yang dia melihat ada kalajengking mau dibunuh, sudah kedaluan, dia masuk ke leng, ke lubangnya, dalam rangka supaya ibu atau orang tuanya aman, itu dirijinya dimasukkan ke leng. Dan dia tahu resikonya bakal dientup, bakal disengat sama kalajengking, tahu. Tapi sengaja dia lakukan dalam rangka untuk yaitu melindungi ibunya. Dan kisah-kisah yang sangat menakjubkan berkaitan dengan birrul walidain para salaf kita, yang jelas itu semuanya tumbuh dari akidah seorang muslim yang betul-betul hatinya telah tertanam keyakinan tentang Allah, tertanam keyakinan tentang yaitu surga dan neraka, sehingga semua amalan ini mereka betul-betul jadikan bahan perdagangan untuk meraih keutamaan yang sangat besar. Karena barang siapa yang dia berdagang dengan Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Segera saya juga sampaikan demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Sekedar untuk yaitu mengisi waktu sebentar dalam rangka saling kita tanasuh, tawasau bil haq. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya, memberikan taufik istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.